Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memulai permenungan kita hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas rahmat iman, harapan dan kasih yang kau tanam dalam diri kami melalui Yesus Kristus, Putramu, Juru Selamat dunia. Semoga kami belajar mengikuti, melaksanakan sabda kasih-Nya bagi kami untuk memperoleh keselamatan demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan, dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu, ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami, tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku. Sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu Bapa, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ada kenyataan kematian dan kelahiran. Ada orang kaya, ada orang miskin. Ada siang, ada malam. Namun
di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kerohanian, tidak ada dualisme tersebut. Kita semua dipanggil dengan tugas panggilan pelayan masing-masing untuk memiliki kasih yang sempurna, kasih yang tulus ikhlas, memiliki kasih yang suci. Tuhan sudah menunjukkan dengan amat jelas cintanya kepada kita umat manusia, membuat dia harus rela menderita sengsara di kayu salib. Sebuah jalan salib yang amat hina, namun itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus karena kasih-Nya yang sungguh luar biasa, amat sempurna, amat mulia bagi kita, agar kita memperoleh keselamatan kekal di bumi ini dan kelak dalam surga. Kita semua dipanggil dengan tugas pelayan masing-masing yang berbeda-beda, harus memiliki kasih yang dalam, harus memiliki harta rohani yang amat penting dalam kehidupan ini, yakni percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau kita sungguh-sungguh memiliki iman demikian, iman ini akan mempengaruhi seluruh hidup kita dan akan mengantar kita untuk berbuat kasih, hidup dalam kasih, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang diliputi dengan kasih Tuhan sendiri. Ada perbedaan, ada realitas ini, namun kita tidak bisa berbeda di dalam kedalaman iman yang sempurna. Masa Prapaskah adalah masa yang penuh rahmat bagi Anda dan saya untuk memperbarui hidup kita di dalam kasih cinta Tuhan. Anda dan saya belum terlambat. Sakramen tobat terbuka bagi kita untuk menerima anugerah, rahmat, cinta dan pengampunan dari Tuhan untuk bangkit menjadi manusia baru, bangkit menjadi manusia cinta di mana saja kita berada. Semoga demikian. Amin. Marilah berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Baik, kuatkanlah iman, harapan dan kasih kami dalam masa Prapaskah ini, agar kami tidak galau, kami tidak goyah dalam mengimani Putra-Mu Yesus Kristus yang adalah junjungan, juru selamat, sumber cinta kasih kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu, dan kita semua hari ini yang hidup dalam kasih Tuhan dikuduskan dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.